Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua, para peserta di dalam pertemuan tentang komunikasi bisnis ini. Ya, topik kali ini adalah mengenai bagaimana merencanakan pesan bisnis. Ya, semoga materi yang telah saya berikan kepada Anda, dokumen serta latihan yang ada di dalam modul bisa Anda pergunakan untuk membantu Anda di dalam proses pembelajaran mandiri ya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat di tempat masing-masing ya. Nah, apa yang akan manfaat apa yang akan Anda temukan di dalam pertemuan ini? Ya, di sini kita akan mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan proses-proses di dalam menulis pesan bisnis ya. Bagaimana kita sanggup menjelaskan alasan pentingnya mendefinisikan tujuan pesan bisnis Anda dan membuat daftar untuk menguji tujuan tersebut ya. Bagaimana Anda menggambarkan, mendeskripsikan pentingnya menganalisa audiens atau target penerima pesan Anda. Selanjutnya membuat daftar faktor-faktor yang bagaimana memilih saluran dan media yang paling tepat untuk mengirim pesan bisnis Anda. Ya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana pesan bisnis itu diterima oleh target audiens Anda, ya, melalui saluran-saluran komunikasi apa saja, ya. Apakah melalui mobile phone atau smartphone atau melalui telepon biasa ya, atau disebut landline, atau melalui cold calling basic atau basic cold calling yang biasa terjadi menggunakan customer service, telemarketing dan lain sebagainya ya. Ataukah pesan bisnis itu Anda sampaikan kepada sekelompok orang di dalam pertemuan ya, di mana komunikasinya bisa dua arah ya. Pesan bisnis juga bisa dilakukan melalui laptop ya, secara tertulis melalui laptop. Atau pesan bisnis itu one way communication komunikasi secara satu arah kepada sekelompok orang ya, misalnya di dalam pertemuan atau ruang kuliah antara pengajar dengan para mahasiswanya ya. Nah, proses menulis pesan bisnis itu bisa ditujukan kepada pelanggan, kepada pemasok, kantor pajak, kantor akuntan, dan pihak-pihak lainnya yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan organisasi atau perusahaan Anda misalnya. Jadi ada beberapa stakeholder atau target audiens yang harus Anda tuju di dalam proses ini. Nah, pesan bisnis yang efektif itu membutuhkan 3 langkah dalam prosesnya atau proses menyampaikannya, yaitu satu, pertama rencanakan dulu pesan bisnis yang akan Anda sampaikan. Kedua, bagaimana Anda menuliskan pesan bisnis tersebut. Jadi Anda tulis dulu supaya lebih terstruktur menyampaikannya. Ketiga, bagaimana Anda menyelesaikan pesan bisnis tersebut. Ketiga langkah yang saya sebutkan tadi itu diaplikasikan pada berbagai macam pesan. Oke. Nah, proses merencanakan pesan bisnis itu merupakan proses bagaimana menetapkan berbagai kegiatan yang akan dilakukan sebelum pesan bisnis tersebut diluncurkan atau disampaikan kepada target audiens tersebut. Secara teoritis, proses perencanaan pesan bisnis itu ada beberapa kegiatan. Satu, tentukan tujuan. Dua, menentukan audiens. Tiga, menentukan ide pokok. Serta keempat, menyeleksi saluran dan media yang digunakan. Pada pertemuan ini, saya akan menerangkan poin-poin tersebut secara detail.
bagaimana menetapkan tujuan pesan bisnis. Nah, secara umum ada 3 tujuan dari pesan bisnis, yaitu memberitahu informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Seandainya Anda seorang akuntan publik, ya, maka Anda menyampaikan kepada customer Anda atau calon klien Anda mengenai pelayanan apa saja yang kantor Anda bisa berikan kepada customer atau klien tersebut, ya. Kedua, melakukan persuasi, yaitu membujuk agar apa yang disampaikan itu dapat dipahami dan direspon sebagaimana dikehendaki. Misalnya, Anda adalah penjual elektronik, yaitu berusaha untuk membujuk agar pesan yang Anda sampaikan tuh sampai kepada calon pembeli sehingga pembeli membeli produk elektronik dari Anda dan tidak kepada toko sebelah misalnya, ya. Ketiga adalah melakukan kolaborasi, bekerja sama. Jadi antara Anda sebagai pebisnis dengan seseorang atau pihak lain, ya, berupa partner partner kerjasama dan lain sebagainya. Nah, setiap pesan juga mempunyai tujuan khusus, ya. Apa yang diharapkan oleh komunikator seperti kita dan apa yang seharusnya dilakukan oleh komunikan atau penerima pesan setelah mereka menerima pesan, ya. Jadi kalau dilihat di sini, ya, tujuan dari pesan bisnis itu agar yang efektif itu agar penerima pesan itu melakukan hal yang diinginkan oleh Anda atau kita yang memberi pesan. Nah, pada modul yang saya berikan itu ada grafik yang menarik yang melihat bagaimana hubungan antara tujuan umum pesan bisnis dengan partisipasi komunikan dan kendali komunikator. Anda bisa pelajari lebih detail bagaimana kaitan kedua grafik tersebut antara grafik horizontalnya dengan grafik vertikalnya, ya. Bovie and Thiel itu melihat tujuan pesan bisnis, ya, dikatakan jelas sekali dan bermakna apabila dapat menjawab 5 pertanyaan, ya. 1. Apakah segala sesuatu yang diberikan itu berubah sebagai akibat dari pesan yang akan dikirimkan? Misalnya si penerima pesan itu membeli produk Anda, ya, atau si penerima pesan itu justru belum membeli tapi mungkin bertanya lebih lanjut, ya. Intinya adalah bereaksi. Kedua, apakah tujuan pesan tersebut realistik? Misalnya pesannya nggak nyampe dan lain sebagainya. Realistik bagi calon pelanggan Anda, ya. Apakah waktunya tepat, ya? Perihal tentang realistik tadi misalnya, ya, Anda menyampaikan harga masker yang misalnya satu masker dijual 200.000, ya. Realistik nggak? Nggak realistik, ya, karena walaupun jarang atau sulit ditemui, tapi harga 500.000 satu masker itu akan sangat mahal dan tidak realistik, ya. Tadi waktunya tepat misalnya, ya. Untuk misalnya Anda menyampaikan pesan bahwa Anda membutuhkan pinjaman kepada seorang investor, ya, di mana investor tersebut akan menginvestasikan kepada produk atau industri yang bukan merupakan prioritas mereka misalnya, ya. Terus apakah pesan yang disampaikan itu kepada orang yang tepat misalnya, yaitu decision maker-nya tentunya, ya. Kelima adalah apakah tujuan penyampaian pesan itu mengacu pada tujuan dari organisasi atau tujuan dari bisnis Anda, ya. Bisa dilakukan juga bahwa tujuan organisasi perusahaan Anda itu bisa seiring dengan mitra Anda, ya. Nah, dari kesemua itu, bila jawabannya sebaliknya, maka Anda bisa menunda, ya, atau bisa
membatalkan untuk mengirimkannya atau bisa mencari alternatif yang lainnya ya dengan cara yang lebih smart ya. Nah, selanjutnya ya di dalam pertemuan ini kita akan menganalisa audiens atau target penerima pesan. Nah, analisa dari audiens ini perlu dilakukan ya karena merupakan proses dari pemeriksaan sebuah faktor objektif atau sasaran atau empiris yang berkaitan dengan komunikan ya. Audiens itu bisa individu, bisa organisasi, bisa kelompok orang ya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dari audiens tadi dan memprediksi reaksinya terhadap pesan ya. Kegiatan dalam analisa audiens itu meliputi misalnya mengembangkan profil audiens, memenuhi kebutuhan informasi audiens, misalnya audiens itu butuh informasi tentang hal-hal yang diperlukan untuk dia misalnya. Tapi bisa juga kadang untuk membina relationship dengan target audiens Anda, kebutuhan informasi yang sifatnya tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan itu sendiri, tapi efektif untuk memberikan sebagai introduction ya. Hal lainnya adalah bisa memuaskan kebutuhan motivasional audiens ya. Biasanya misalnya begini, ada misalnya harga jam yang mahal, maka Anda faktor emosional bisa menerangkan secara bahwa kalau membeli produk tersebut, Bapak akan terlihat lebih elegan, lebih baik, lebih smart ya. Bapak akan dipandang sangat hormat oleh keluarga misalnya atau oleh para sejawat ya. Itu bisa dilakukan juga ya. Metode yang dapat digunakan untuk menganalisa audiens itu dapat berupa pengamatan, dapat berupa atau observasi, juga melakukan wawancara dan survei ya. Bagaimana cara mengembangkan profil audiens? Ya, Anda tentukan dulu ukurannya dan komposisi audiens. Misalnya, ukurannya harus misalnya 1000 audiens atau 500 audiens atau ya hanya 5 orang audiens aja misalnya ya. Semakin besar itu semakin baik ya, karena menurut saya secara general ya, karena target audiens Anda menjadi lebih banyak sehingga jasa yang Anda gunakan itu bisa dipergunakan oleh lebih banyak customer. Tapi tergantung pada sumber daya dan kemampuan dari bisnis Anda untuk melakukan hal tersebut juga ya. Kenalilah audiens utama ya. Karena audiens yang utama itu merekalah yang mengambil keputusan. Biasa juga disebut target audiens kelas A ya. Kemudian tentukan tingkat pemahaman audiens ya, kemampuan daya serap audiens. Biasanya pesan yang disampaikan itu to the point, itu akan lebih efektif diserap oleh konsumen Anda dengan cepat dan lebih baik ya. Perkirakan reaksi audiens ya, hindari kritik dan perdapatan pesan bisnis perlu dilengkapi dengan argumentasi yang didukung bukti, misalnya data pemakai, pengalaman pelanggan Anda sebelumnya, angka-angka yang memadai dan diakhiri kesimpulan serta rekomendasi ya. Penuhi kebutuhan informasi ya. Ada beberapa pedoman agar pesan bisnis mampu memenuhi kebutuhan informasi audiens tersebut ya. Anda bisa lihat lebih detail mengenai informasi tersebut. Penuhi juga kebutuhan motivasional audiens. Bagaimana sih membujuk dan bekerja sama supaya tidak gagal dan bisa mengubah keyakinan atau perilaku audiens Anda dari motivasinya ya. Bagaimana kebutuhan motivasional dari target audiens itu bisa terpenuhi. Apa cara yang dapat dilakukan ya? Anda bisa lihat lagi dari modul yang saya sampaikan kepada Anda. Tentukan ide pokok ya.
Dengan ide pokok itu, pernyataan tentang suatu topik itu bisa dijelaskan isinya, tujuan topik tersebut, sehingga dapat diterima oleh audiens itu. Apa syarat-syarat dari ide pokok yang dibuat oleh dalam hal perencanaan komunikasi ini? Ya, harus ringkas, langsung pada to the point persoalannya. Ya, di dalam modul yang saya berikan kepada Anda bisa menentukan ide pokok yang dapat dilakukan secara efektif. Ada beberapa cara, ya. Nah, ini menarik sekali. Dari sekian banyak pesan, itu bagaimana memilih saluran dan medianya, ya. Karena tidak semua media bisa digunakan untuk semua target audiens. Saluran komunikasi lisan itu ada juga bisa disampaikan, misalnya ada kelebihannya, ada kekurangannya atau kelemahannya dalam melakukan komunikasi lisan. Nah, bagaimana dengan komunikasi tertulis? Ya, apa situasinya? Bagaimana kita memerlukan komunikasi tertulis? Apa kelebihannya? Apa kelemahannya? Ya, apa media yang perlu dilakukan? Ya, untuk melakukan komunikasi secara lisan dan melakukan komunikasi secara tertulis. Ya, apa pertimbangan-pertimbangannya? Ya, Anda pelajari di dalam modul tersebut. Ya, apa sih kekayaan dari media yang perlu dikembangkan? Ya, seperti misalnya catatan, memo, surat, email. Ya, bagaimana melakukan percakapan di dalam rapat, ya, presentasi, video conference seperti yang saya lakukan ini, ya, tatap muka dan lain sebagainya. Demikian pertemuan saya ini, semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Pastikan Anda mengikuti kembali di topik pertemuan berikutnya, dan jangan lupa Anda kerjakan tugas-tugas yang saya berikan, karena dengan tugas tersebut Anda bisa paham bagaimana mengaplikasikan atau menerapkan topik ini di dalam dunia pekerjaan Anda sehari-hari. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam untuk Anda dan sehat-sehat semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.